Silakan duduk. Dengan siapa ya? Perkenalkan Bu, nama saya Intan. Ya, Intan. Maaf ya Bu mengganggu waktunya. Saya mau bercerita seputar sekolah online saya selama corona. Oh, selama pandemi ini. Iya. Nah, tunggu sebentar ya Intan. Iya. Jadi di sini Intan datang menemui ibu buat menceritakan gimana masa belajar Intan selama pandemi ini ya. Iya Bu. Oke. Sebelumnya gimana kabarnya Intan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa aja kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukannya masih seputar belajar daring aja sih. Karena kan udah kelas 12 juga, jadi tugasnya jadi lebih banyak juga. Sedang mempersiapkan buat ini ya, daftar ke perguruan tinggi pendidikan ya. Gitu kita. Oke, jadi sebelumnya kita harus menyepakati dulu durasi konselnya. Kalau misalnya 10 atau 12 menit kira-kira Intan bersedia nggak? Bersedia. Alhamdulillah. Berarti kita sepakat ya konselnya untuk 12 menit. Iya. Oke. Jadi sebelum kita proses konseling, Ibu mau ngasih tahu dulu nih. Jadi di dalam konseling ini nanti kita ada asas-asas yang harus dipenuhi. Nah, yang terutama di konseling ini yaitu asas kerahasiaan, di mana nanti cerita Intan ke Ibu ini bisa terjamin kerahasiaannya. Jadi enggak akan Ibu sebarluaskan ke mana. Jadi Ibu mau jelasin dulu apa itu konseling realitas. Jadi konseling realitas itu adalah konseling yang berfokus pada tingkah laku kita di masa sekarang. Jadi konseling realitas itu enggak fokusnya bukan ke masa lalu atau masa lampau, tapi berfokus apa masalah dan perilaku kita yang menghambat kita di masa sekarang. Tujuannya itu ya supaya kita tuh bisa paham mana dunia kita yang kenyataan, mana yang enggak, supaya juga nantinya kita bisa membuat rencana-rencana atau planner kita di masa mendatang, gimana caranya kita supaya bisa mencapai identitas kita yang berhasil. Kira-kira seperti itu. Intan paham? Paham. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Ya, dengan Intan ya. Iya. Oke. Jadi kan sebelumnya kita sudah buat kesepakatan buat konseling. Iya. Masalah terkait motivasi belajar Intan selama pandemi ini. Mungkin bisa Intan ceritakan gimana keluhannya ke Ibu? Kalau selama masih sekolah offline, masih tatap muka di sekolah itu sebelum adanya pandemi, saya tuh bisa dibilang murid yang rajin mengerjakan tugas, aktif di kelas. Kalau kayak mengerjakan soal-soal di depan kelas tuh saya selalu aktif. Tapi setelah pandemi ini, entah mengapa motivasi belajar saya itu menurun. Dikarenakan kan kalau masih offline, saya sekolah itu nggak bawa HP. Jadi saya tuh selalu dituntut untuk bisa dengan sendirinya tanpa menggunakan internet. Tapi kalau selama pandemi ini, kita kan semua hal itu selalu internet, nggak pernah lepas dari yang namanya internet. Jadi saya tuh berpikir, untuk apa saya belajar rajin-rajin mengambil materi kalau ujung-ujungnya pun, ulangan pun saya masih lihat ke internet, masih mencontek di internet. Jadi untuk apa saya belajar? Kadang kayak gitu sih. Belum lagi selama ini kan jaringan internet itu nggak selamanya bagus, pasti ada buruknya juga. Kadang itu yang bikin semangat belajar saya itu turun, mood belajar saya itu turun. Jadi kayak ini lagi semangat nih mau ngerjain tugas, ternyata jaringan internetnya ada gangguan. Jadi kayak ya sudah, nanti aja tunggu jaringan internetnya bagus. Tapi setelah jaringan internetnya bagus, nanti pasti saya bentar scroll sosial media dulu, main sosial media dulu, sampai lupa waktu. Akhirnya
tugas banyak yang ketumpuk dan tidak selesai. Iya ya. Kalau ibu boleh menyimpulkan ya dari cerita Intan tadi, berarti selama pandemi ini kan karena kita bergantung semuanya secara eh, online, jadi berbeda banget dengan sebelumnya, karena sebelumnya itu offline. Nah, di masa pandemi ini apa-apa kita tuh tergantung pakai internet. Jadi apa namanya, apa-apa tugas tuh nyarinya di internet semua. Jadi Intan tuh berpikir buat apa capek-capek belajar kalau ujung-ujungnya nyari jawaban tuh ke internet. Terus kadang Intan suka lalai juga kan, karena gampang nyari jawabannya nanti di internet, jadi bisa scroll ke sosial media lain dulu, jadi akhirnya tugasnya numpuk, akhirnya lalai kayak gitu ya. Sebelumnya Intan pernah buat ini nggak, buat rencana kira-kira apa yang harus Intan lakuin supaya Intan tuh bisa termotivasi lagi buat belajarnya? Ada buat rencana. Boleh mungkin dicatat dulu di kertas, nanti mungkin bisa disebutkan satu-satu. Beneran nih. Apa ya? Mungkin supaya Intan tuh bisa lebih mengatur waktu belajar. Iya. Oke, di sini jadi ada dua ya, yaitu yang pertama mengatur waktu, yang kedua mencari solusi untuk gangguan jaringan internet. Karena tadi kata Intan jaringan itu suka tiba-tiba hilang atau gangguan gitu ya, jadinya susah mau belajar. Oke, jadi ini kan sudah pertemuan kedua kita. Jadi habis ini kita sudahi dulu konselingnya, nanti kita lanjut ke pertemuan ketiga. Kira-kira ibu minta Intan tuh harus mau berkomitmen dengan apa yang Intan tulis di sini. Kira-kira nanti ada perkembangan nggak dari ini? Kalau misalnya ada, bisa Intan ceritakan ke ibu. Kira-kira apa aja yang sudah berhasil dan apa yang belum? Ya itu aja dulu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Nah, alhamdulillah ketemu lagi ya dengan Intan. Iya. Gimana kabarnya sekarang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, jadi ini pertemuan ketiga kita ya dari konselingnya. Gimana Intan, kira-kira sudah ada yang berhasil nggak dari rencana yang sudah kita buat sebelumnya buat Intan? Alhamdulillah sudah berhasil. Alhamdulillah. Bisa disebutkan, dibacakan sama Intan sendiri mungkin rencananya waktu itu apa aja? Yang pertama kan mengatur waktu. Jadi saya tuh saya usahakan jam belajar saya tuh saya maksimalkan. Yang biasanya itu pagi masih malas-malasan, masih tidur-tiduran, sekarang itu pagi sudah mandi, sudah siap belajar. Jadi begitu ada tugas masuk langsung mengerjakan tugas sampai sesuai jadwal sekolah. Kadang juga di luar jadwal itu saya juga belajar. Lalu yang kedua itu mencari solusi untuk gangguan jaringan internet. Jadi kemarin tuh kan yang bermasalah itu kartu provider saya. Jadi saya pindah jaringan internet. Awalnya saya pakai Indosat. Awalnya kan pakai Indosat, karena ternyata yang bermasalah itu hanya jaringan Indosat saja. Jadi saya beralih ke Telkomsel. Dan alhamdulillah sekarang jaringan saya sudah lancar. Alhamdulillah. Berarti setelah Intan pindah provider, alhamdulillah jaringannya lancar dan sekolahnya jadi aman-aman aja ya. Aman. Alhamdulillah, berarti semua yang sudah Intan rencanakan sebelumnya berhasil. Berarti kalau ibu boleh ngasih kesimpulan dari hasil konseling kita, alhamdulillah Intan sudah berhasil untuk mengatasi motivasi belajar Intan, gitu ya. Yang pertama tadi untuk apa namanya, mengatur waktu. Gimana caranya Intan bisa supaya membagi waktu, kapan harus main
sosmed Iya. atau rebahan atau lain-lain, dan kapan harus tanggung jawab sendiri sama tugas-tugas Intan. Terus ada jaringan internet juga, sudah Intan ganti provider yang jaringannya tuh lebih bagus lagi. Alhamdulillah berarti konseling kita udah berhasil. Nah berarti sekarang ibu mau minta Intan buat ngisi laporan kepuasan konseling di sini. Tinggal tugas-tugas aja ya nanti.